Ibu kota Nusantara kini terus menarik perhatian dunia dari berbagai negara, termasuk dari negara Cina. Jadi Cina ini salah satu negara yang melirik ibu kota Nusantara dalam rangka untuk melakukan investasi di IKN. Kemudian dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur vital, Otorita IKN itu telah memberikan letter to process kepada PT China Harbour Indonesia atau CHI untuk terlibat dalam proyek jalan dan terowongan multisarana atau MUT. Proyek jalan dan MUT ini merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di ibu kota Nusantara dengan nilai proyeksi mencapai sekitar 70 triliun. Jadi kenapa anggaran untuk pembangunan MUT ini sangat besar? Karena di kawasan ibu kota Nusantara setiap gedung kantornya itu akan saling terhubung dengan jalur terowongan ini. Kemudian MUT ini juga dimanfaatkan sebagai jalur kabel listrik, serat optik dan juga pipa air. Nah, infrastruktur ini mencakup pembangunan terowongan pintar sepanjang 138,6 km yang akan menjadi tulang punggung bagi jaringan utilitas di ibu kota Nusantara. Selain PT CHI, proyek ini juga melibatkan beberapa perusahaan lain termasuk juga dari BUMN seperti PT Berantas Abipraya dan Hutama Karya. Keterlibatan perusahaan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggandeng berbagai pihak dalam mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Terowongan MUT akan menjadi infrastruktur penting di ibu kota Nusantara. Dan jika kelak terbangun semuanya, terowongan ini akan memungkinkan pemasangan dan pemeliharaan jaringan utilitas tanpa mengganggu permukaan jalan, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan meminimalkan gangguan lalu lintas di ibu kota Nusantara. Pemberian letter to process kepada PT China ini menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap investasi asing, khususnya dari Cina. Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan-perusahaan Cina dapat mempercepat transfer teknologi dan keahlian dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Dengan keterlibatan perusahaan Cina dan BUMN, pembangunan infrastruktur jalan dan MUT di IKN diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target. Infrastruktur ini akan menjadi pondasi bagi ibu kota Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan untuk masa depan. Adapun untuk bulan Februari ini, investasi yang masuk ke ibu kota Nusantara itu sudah sekitar 58,4 triliun dan kabarnya ada tambahan sekitar 1,25 triliun. Tambahan investasi ini itu dari skema KPBU dan pemanfaatan lahan aset dalam penguasaan atau HDP. Jadi dapat dipastikan pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara akan terus berlanjut dan berjalan dengan lancar. Meskipun saat ini untuk dana APBN masih belum dicairkan untuk anggaran pembangunan di ibu kota Nusantara.